Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 52. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Sambil anak-anak lainnya melarikan diri, Seng Ho terus mengayunkan alatnya untuk menghentikan para preman yang akan menangkap mereka. Tanpa gentar sedikitpun Seong Won menegaskan kepada Hobong dan anggotanya kalau mereka tidak akan pergi kemana-mana. Anak-anak lainnya terus berlari dan menghampiri polisi yang sedang berpatroli, sementara Seong Won ia jelas gagal menghentikan mereka dan berakhir dihajar habis-habisan. Meski begitu ia tetap berusaha menghentikan mereka agar tidak mengejar anak-anak lainnya. Si Gondrong melaporkan kepada polisi kalau ada teman mereka yang tertinggal dan membutuhkan bantuan. Ia berteriak meminta polisi untuk segera mengikutinya karena temannya benar-benar dalam bahaya. Sementara itu terlihat kondisi Seong Won yang benar-benar babak belur. Tak lama tiba-tiba saja seseorang muncul dan berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan para preman-preman itu. Ternyata itu adalah Jong San Won yang sepertinya telah memantau Seong Won dari awal, dan ketika mereka datang mereka benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Para preman itu telah terkapar di tanah yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apakah Seong Won yang mengalahkan mereka semua. Dengan cepat si Gondrong menghampiri Seong Won sambil berteriak menanyakan apakah dia tidak apa-apa. Ia menopang Seong Won untuk segera dirawat, di mana dari atas Jong San Won sedang bersembunyi yang sepertinya dia tak ingin terlibat lebih jauh. Beberapa jam setelah dirawat Seong Won akhirnya sadar. Mereka merasa sangat senang dan bersorak menyebut Seong Won sebagai anak yang luar biasa. Mereka menduga kalau Seong Won lah yang telah menghajar semua preman itu. Selain itu mereka juga sangat senang karena akhirnya mereka berada di tempat yang sangat bagus seperti ini berkat Seong Won, di mana ini adalah tempat penampungan anak-anak. Mereka mendapatkan kasur yang bersih dan banyak makanan serta banyak keuntungan untuk anak-anak seperti mereka. Selain itu Pak Polisi juga berjanji kalau mereka tidak akan dipulangkan. Mendengarnya dengan wajah babak belur Seong Won merasa bersyukur jika keadaannya seperti itu. Dengan begitu dramatis sontak si Gondrong mengulurkan tangannya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua ini. Ia juga meminta maaf karena telah memarahi Seong Won sebelumnya. Seong Won tersenyum sambil mengatakan kalau ia juga berterima kasih. Mereka pun berjabat tangan di mana Seong Won sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah membiarkannya bertanggung jawab atas kesalahannya. Si Gondrong memberitahukan bahwa Ji Hong dan gadis yang lain dibawa pergi ke tempat penampungan wanita. Di sana ada banyak seperti mereka, dan begitulah bagaimana mereka menjadi begitu akrab dan bersenang-senang menghabiskan waktu mereka di penampungan anak. Karena Seong Won tak kunjung pulang ibunya pun menempel foto wajahnya dan mencarinya ke sana kemari, namun ia benar-benar sangat hancur ketika mendapatkan kabar dari polisi kalau Seong Won berada di penampungan anak tapi anaknya tidak ingin mengungkapkan lokasinya lebih lanjut. Suatu hari Seong Won akhirnya memutuskan akan pulang dan memberitahukannya kepada si Gondrong dan si Pirang. Seong Won mengatakan bahwa ibunya mungkin sedang mencarinya karena ia tidak bilang apa-apa kepadanya dan pergi begitu saja. Seong Won lalu menanyakan bagaimana dengan mereka apakah mereka tidak ingin pulang. Si Gondrong sambil tertunduk menjawabnya bahwa ia tidak punya tempat untuk pergi karena ia adalah yatim piatu. Sementara si Pirang ia memalingkan wajahnya dan mengatakan bahwa ia punya seorang ibu tapi dia sudah meninggal. Ia memang memiliki sebuah rumah peninggalan orang tuanya tapi ia tidak ingin tinggal sendiri di rumah yang kosong. Dengan begitu dramatis si Pirang mulai merengek dan mengungkapkan kalau ia sangat senang bersama mereka berdua. Seong Won kemudian menanyakan bagaimana ibunya bisa meninggal. Jambul Merah menjawabnya kalau ibunya meninggal karena kecelakaan mobil dan mobil itu menabrak ibunya di penyeberangan. Tapi mereka malah bilang kalau penyebab kematian sesungguhnya ibunya adalah gagal ginjal akut dan bukan karena kecelakaan. Dengan perasaan sangat kesal si Pirang mengatakan jadi orang yang melakukannya bahkan tidak dipenjara. Mendengarnya sontak mereka berdua mengatakan dasar bajingan. Mereka mengatakan jika mereka melihat bajingan itu mereka pasti akan memberinya pelajaran yang tak pernah dia lupakan. Mereka kemudian berjalan-jalan keluar untuk menghibur si Pirang. Mereka pun menjadi penasaran dan menanyakan mengapa si Pirang selalu hanya menggunakan baju dalam walaupun cuacanya sangat dingin. Sambil termenung si Pirang menjawabnya karena dia terlihat sangat dingin. Ketika ibunya berbaring di sana dia terlihat sangat dingin. Ia merasa sangat jahat kepada ibunya jika ia berpakaian serba hangat. Mendengarnya sontak mereka berdua langsung melepaskan pakaian mereka dan hanya menyisakan sempak gaul mereka.
Mereka bersorak dengan begitu pedenya mengatakan kalau ini jauh lebih baik dan ternyata udara dingin rasanya juga sangat enak. Mereka berdua berlari ke sana kemari dengan begitu kegirangan di mana ini membuat si pirang hanya bisa terdiam melihat kelakuan mereka. Mereka bersorak mengatakan selagi mereka tetap bersama maka mereka tidak akan pernah kedinginan. Di bandara Seongwon mengatakan kepada Sung Siwo kalau dia sama sekali tidak pernah mengambil tanggung jawab, itulah yang dia lakukan selama ini, ayahnya selalu mengambil tanggung jawab itu untuknya. Seongwon menegaskan bahwa kebebasan adalah hak tapi tanggung jawab adalah kewajiban. Melihat mereka berdua yang telanjang si pirang pun lari cepat lebih dulu sambil berteriak mengatakan kalau mereka benar-benar memalukan. Ia meminta mereka untuk memakai baju mereka, namun mereka malah semakin menjadi menggoda si pirang untuk melepaskan juga semua pakaiannya. Mereka terus bersorak menyebut soal kebebasan. Si pirang terus berlari di mana si gondrong dengan penuh bahagia memberitahu Seongwon kalau si pirang sebentar lagi akan berhenti di persimpangan jalan karena dia tidak pernah bisa menyeberang. Ketika Seongwon menanyakan alasannya si gondrong mengatakan kalau ini mungkin karena kecelakaan ibunya yang berakhir di persimpangan jalan, itulah mengapa dia selalu menghindari untuk menyeberang di penyeberangan atau menutup matanya dan membiarkannya selalu memimpin jalan jika tidak ada pilihan lain. Mendengarnya Seongwon terdiam sejenak tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang ia pikirkan. Tapi setelah itu mereka kembali melanjutkan momen keseruan mereka, di mana polisi yang melihat kelakuan mereka langsung meminta mengirimkan skuad polisi segera untuk mengamankan 3 anak pelarian ini. Sontak tiba-tiba saja si pirang langsung berhenti berlari ketika ia melirik ke arah jalan. Mereka pun menjadi penasaran dan menanyakan apa yang sedang terjadi, apakah sekarang dia memutuskan untuk melepaskan bajunya juga dan bergabung bersama mereka. Seongwon mendesaknya untuk melepaskan celana dalamnya juga agar hawa dinginnya semakin terasa. Raut wajah si pirang seketika berubah menjadi sangat kesal, ia melihat ke arah jalanan dan mengumpat mengatakan kalau itu adalah salah satu dari mobil yang menabrak ibunya. Ia mengingatnya dengan jelas model mobil dan plat mobil tersebut, tak salah lagi orang itulah yang melakukannya. Ia masih ingat dengan jelas wajah bajingan itu, orang itu bahkan tertawa dan tak merasa bersalah atas apa yang dia perbuat kepada ibunya. Mendengarnya Seongwon lantas mengatakan kalau begitu apalagi yang mereka tunggu, ambil beberapa peralatan dan mari kita lakukan. Tanpa banyak bacot Seongwon langsung melangkah maju di mana si pirang berusaha menghentikannya. Ia memang merasa sangat kesal namun ia tak mau mereka berdua juga terlibat karena itu hanya akan membuat mereka dalam masalah. Namun Seongwon hanya memberitahu si pirang jika dia membiarkan momen ini terlewatkan maka dia akan menyesal selamanya. Seongwon pun mengambil beberapa alat yang ada di pinggir jalan, di mana si gondrong dengan begitu antusias mengajak si pirang untuk mengikuti Seongwon. Seongwon langsung mengayunkan pemukulnya melepaskan satu kaca spion mobil tersebut. Si gondrong datang membantu dengan begitu kegirangan sambil mengatakan ini adalah waktunya beraksi. Hantaman keras kembali dilancarkan Seongwon menghancurkan kaca mobil. Mereka berdua terus melancarkan aksi mereka sementara si pirang hanya diam mematung di tempatnya melihat kelakuan mereka berdua. Lama-kelamaan si pirang pun juga mulai merasa tidak tahan lagi, ia pun akhirnya berlari mengikuti aksi mereka ingin melampiaskannya juga. Ia menggunakan tubuhnya untuk merusak mobil tersebut, ia menangis sejadi-jadinya sambil terus memukul mobil itu. Seongwon seketika memberikan pemukulnya dan mengatakan kalau ini akan jauh lebih baik jika dia menggunakan ini. Tanpa banyak bacot si pirang langsung mengambilnya dan mulai beraksi. Mereka begitu sangat bahagia menikmati aksi mereka, si pirang akhirnya tersenyum lebar merasa kalau ia akhirnya membalas bajingan itu untuk ibunya. Beberapa saat kemudian mereka pun sekarang berada di kantor polisi karena telah membuat kekacauan. Polisi yang menangani mereka menggerutu dan mengatakan selama 10 tahun ini ia menjadi polisi, ia tidak pernah melihat kejadian seperti ini. Ia pun menanyakan apa yang salah dengan mereka bertiga sampai menghancurkan mobil mahal. Dan selain itu mengapa mereka hanya menggunakan celana dalam dan berkeliaran di jalanan. Polisi itu meminta mereka untuk segera memberikan nomor orang tua mereka. Di waktu yang bersamaan pemilik mobil pun datang dan menanyakan pelaku yang telah membuat mobilnya hancur. Melihat kalau itu hanyalah anak-anak ia pun menghela nafas dan mengatakan kalau ia benar-benar tidak percaya dengan hal ini. Dengan perasaan kesal ia meminta mereka untuk setidaknya menjelaskan mengapa mereka melakukannya. Sontak Seongwon berteriak dan menjawabnya karena dia telah menabrak ibunya si pirang. Mendengarnya pria itu seketika terkejut di mana dua polisi yang menangani kasus itu langsung menatapnya dengan seksama. Pria itu kembali mengingat kelakuannya dan memberitahu polisi kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Ia benar-benar merasa cemas bercucuran keringat. Ia mengatakan bahwa ia bersumpah tidak melakukannya.
Hakim mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan ini semua hanyalah kesalahpahaman. Sontak si pirang yang mendengarnya berteriak menanyakan bagaimana bisa dia menyebut dirinya tak bersalah. Dia jelas-jelas mengemudi di batas garis penyeberangan dan menabrak seseorang dengan mobil mewahnya itu. Itulah bagaimana ibunya mati di saat itu. Si pirang kembali berteriak mengatakan karena dia menyewa pengacara yang mahal sehingga dia berhasil lolos dan kematian ibunya seolah-olah terlihat hanya seperti sebuah insiden dari kematian. Jika dia memang memiliki kerusakan pada hati nuraninya seharusnya dia tidak harus tersenyum pada sesuatu seperti itu. Mendengar curahan hati si pirang pria itu pun tertunduk tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang dia pikirkan. Pak polisi pun kebingungan dengan situasi ini dan mengatakan untuk sekarang mereka akan menghubungi orang tua anak-anak ini dan melakukan beberapa perjanjian. Pria itu pun angkat bicara dan memutuskan kalau ia tidak akan melanjutkan masalah ini dan meminta polisi untuk membiarkan anak-anak itu pergi. Pria itu pun berjalan keluar di mana dari belakang mereka bertiga menghinanya dan melemparinya dengan bola salju. Pria itu terus berjalan pergi tanpa menghiraukan mereka dan membiarkan mereka terus melemparinya. Ia terus berjalan pergi sambil tertunduk yang entah apa yang dia pikirkan hingga menghilang dari pandangan mereka. Mereka pun merasa sangat puas di mana si pirang tidak takut lagi dengan jalan penyeberangan. Ia bersorak mengatakan kalau ia benar-benar merasa hebat. Sekali lagi Seongwon menegaskan kepada Sung Siwo bahwa kebebasan itu adalah hak tapi tanggung jawab itu adalah kewajiban. Tidak ada hal di dunia ini yang bebas tanpa tanggung jawab, dia harus mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan kebebasan hak. Seongwon mengatakan kepada Sung Siwo bahwa ini adalah waktunya untuk membebaskan dirinya sendiri. Keesokan harinya Seongwon kembali ke kantor polisi yang membuat para polisi terkejut melihatnya karena dia menemukan mereka lagi padahal mereka sudah pindah tempat. Seperti biasa Seongwon berteriak dengan lantang meminta keadilan. Ia mengatakan kalau seseorang telah menghancurkan kehidupan keluarganya dan meminta polisi untuk melakukan investigasi. Para polisi merasa muak dengan situasi ini dan langsung menelpon Na Sunmi selaku wali Seongwon untuk menangani bocah ini. Polisi bernama Detektif Kim memberitahu Na Sunmi kalau bocah pembuat onar itu datang lagi hari ini. Kim lalu memberikan teleponnya kepada Seongwon dan meminta mereka untuk bicara baik-baik. Di waktu yang bersamaan Sung Siwo tiba-tiba muncul mengejutkan Seongwon. Ia tak menduga kalau Sung Siwo akan datang dan tak jadi berangkat semalam ke Jerman. Sung Siwo memberitahu polisi kalau ia adalah saksinya dan ialah yang menyerang pelaku. Sung Siwo menegaskan kalau ialah orang yang telah menyerang pelatih Hyung Yu Sim untuk kasus penyerangan seksual. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.